Setelah mendapatkan skill, langkah selanjutnya jelas. Aku segera mencari target yang bisa ku serang di sekitar. Meskipun ada beberapa karakter di sekitar, ketika aku kembali, mereka sudah tidak ada. Mungkin karena medan pegunungan yang sulit, tidak mudah untuk menemukan karakter di latar belakang dengan warna yang mirip. Satu-satunya hal yang kutemukan adalah seekor kelinci yang sedang makan rumput. Berbeda dengan manusia, grafik kecilnya berdiri diam di tempatnya. Ini pertama kalinya aku mencoba menyerang sesuatu yang bukan manusia. Mungkin aku bisa menyerangnya. Aku menyiapkan sihir petir ketika aku menemukan kelinci itu. Tap! Aku mengaktifkan target dengan menekan tombol, lalu meletakkan target di atas kelinci. Kemudian aku melemparkan sihir dengan menyentuh target lagi. Kraek! Sebuah kilat turun di atas kepala kelinci. Kamu menggunakan petir. Dengan pesan bahwa aku menggunakan sihir, angkalo biji muncul di atas kepala kelinci. Kelinci yang diserang terjatuh dengan ikon tengkorak di gelembung dialognya. Tanah di sekitar tempat kilat turun juga terbakar hitam. Kelinci yang terjatuh tidak bangun lagi. Aku menjatuhkan kelinci dengan satu kali sihir petir. Damage-nya 15. Kerusakan yang kuberikan pada kelinci dengan satu sihir petir adalah 15. Mengingat bahwa aku harus menyentuhnya sekali dengan jari untuk menyebabkan sound damage. Itu 15 kali lebih kuat dari serangan dasar. Tentu saja aku tidak bisa menggunakannya terus-menerus karena konsumsi mana yang tinggi. Tapi tampaknya jari-jariku akan terasa tidak terlalu sakit. Aku mencoba sihir petir dan merasa kasihan pada diri sendiri. Jadi aku melihat sekeliling. Aku memastikan bahwa sihir petir bisa menjatuhkan kelinci dengan satu tembakan. Tapi aku tidak berpikir aku bisa menjatuhkan karakter dengan satu tembakan juga. Aku merasa ingin mencobanya pada karakter sebagai target sekali. Aku mulai mencari target yang cocok dengan main scroll layar. Dari gunung ke gunung. Dan kemudian hutan lebat yang muncul lagi di belakangnya. Aku tidak melihat karakter sama sekali bahkan setelah mencari sekian lama. Tampaknya karakter yang aku temukan sebelumnya adalah yang terakhir. Aku terus men-scroll layar dan mencari jejak karakter dengan hati-hati. Lalu aku merasa sesuatu secara tiba-tiba dan meletakkan HP-ku. Perutku sakit. Sebaiknya aku makan mie instan sambil main. Sakit perut secara tiba-tiba saat bermain game. Itu mungkin alkohol yang ku minum kemarin. Merasakan sensasi berat dari perutku, aku memutuskan untuk meredamnya dengan mie instan. Aku meninggalkan HP-ku sendirian dan bergerak untuk merebus mie instan. Aku kembali ke HP-ku setelah membawa panci mie instan yang mendidih. Bagaimana bisa tidak ada siapa-siapa? Sampai aku telah selesai makan mangkuk mie. Aku berbisik pada diri sendiri saat melihat panci kosong. Wajar saja, karena aku masih belum bisa menemukan jejak siapapun. Tidak ada hewan, apalagi jejak manusia. Mungkin karena level mata pengamatan masih rendah, pikirku. Jika tahu ini akan terjadi, mungkin lebih baik meninggalkan beberapa karakter hidup daripada menghabiskan satu desa. Setidaknya lokasi desa akan tetap, bukan? Dengan penyesalan, aku terus men-scroll layar dan kemudian melihat akhir dari rentang gunung yang panjang. Seolah-olah mencoba mencerminkan rentang gunung yang sebenarnya. Rentang gunung ini terlalu panjang dan lebar. Geser. Saat aku bergerak dengan sibuk untuk men-scroll layar, akhirnya aku menemukan apa yang kuinginkan. Di ujung rentang gunung tempat ku tiba setelah waktu yang lama men-scroll layar. Aku melihat sekelompok karakter yang bergerak dengan sibuk di sana. 1 wanita dan 5 pria. Apa yang kulihat di ujung rentang gunung adalah 6 karakter yang bergerak dengan sibuk. 1 wanita berlari di depan mereka semua dan 5 pria mengikutinya dengan cepat di belakangnya.
Pria-pria yang mengejarnya memiliki pisau yang berdarah di tangan mereka. Nampaknya hasil dari interaksi antar karakter. Ikon wajah menangis muncul di atas kepala wanita yang bergerak di depan. Apakah dia sedang dikejar? Tidak terlihat seperti mereka bepergian bersama, bagaimanapun aku melihatnya. Sepertinya dia dikejar oleh perampok atau pencuri yang berada di dekatnya. Mereka setia pada peran mereka sebagai kecerdasan buatan, bahkan sampai melakukan perampokan. Aku memperhatikan gerakan mereka dengan seksama. Wanita yang memimpin mereka berlari sambil menangis dan segera menemukan jalan buntu dan terjatuh. Bahkan setelah terjatuh, ikon di atas kepalanya tidak menghilang. Ketika wanita yang memimpin berhenti berlari, para perampok yang mengejarnya juga berhenti di dekatnya dan mulai mengelilinginya. Tengkorak. Seseorang yang tampak seperti pemimpin perampok memiliki ikon tengkorak di atas kepalanya. Itu adalah emotikon yang sama yang dihasilkan ketika kelinci mati. Tapi perampok yang mengangkat ikon itu tidak terlihat seperti dia mati. Tampaknya mereka sedang berbicara satu sama lain dan menilai dari situasi. Makna dari percakapan itu tampaknya berarti bahwa mereka akan membunuh orang lain. Wow, mereka bahkan saling mengancam. Mereka adalah kecerdasan buatan, tetapi mereka bahkan saling mengancam. Semakin lama aku melihatnya, semakin aku pikir itu adalah game yang sangat mewakili sifat manusia. Mungkin agak mengecewakan dalam hal grafik atau struktur pembayaran, tetapi kecerdasan buatannya adalah satu hal yang patut dipuji. Perampok yang mengancam wanita di depannya segera mengangkat pisau yang tercemar darah dan melangkah maju. Gambar semak di tanah pecah ketika jarak antara keduanya menyempit. Ketika jarak antara mereka menyempit, hanya meninggalkan satu kotak lagi. Aku meletakkan target dari sihir yang sudah kupersiapkan di atas perampok. Kamu menggunakan petir, drak, kilat menyambar dan perampok yang bergerak berhenti. 15 damage. Jumlah damage yang sama dengan ketika aku menyerang kelinci dihasilkan. Ikon bintang berputar muncul di atas kepala perampok. Karakternya tidak bergerak. Bagaimanapun aku melihatnya, sepertinya terkena stun. Tampaknya sihir petir bisa mengganggu tindakannya sampai batas tertentu, meskipun tidak bisa membunuhnya dengan sekali tembakan. Aku mengklik tombol lagi dan menggunakan sihir. Kamu menggunakan petir, Dryzerk, trash. Aku menyerang perampok yang berdiri dengan 2 serangan petir lagi, 15 damage, dan kemudian 15 damage lagi. Perampok yang terkena 2 serangan petir lagi, terjatuh dengan ikon tengkorak. Serangan yang menjatuhkan kelinci dengan 1 tembakan. Tidak peduli seberapa tangguh dia tidak dapat menahan serangan petir 3 kali. Karma meningkat sebesar 1. Pesan baru tentang peningkatan karma. Formatnya sama seperti ketika aku membantai desa. Aku menjatuhkan perampok dan mendapatkan XP. Aku tidak mendapatkan karma saat mengalahkan kelinci, tetapi aku mendapatkan karma saat mengalahkan perampok. Fakta ini berarti sesuatu yang sederhana. Aku hanya bisa mendapatkan karma dengan mengalahkan karakter. Layar di depanku di mana karakter berkumpul tidak lebih dari tempat berburu penuh XP. Kalian semua akan mati. Aku mencubit jariku dan melihat layar. Waktunya untuk berburu. Dengan rambut perak keabu-abuan, gadis itu berlari secepat yang ia bisa. Di belakangnya ada pria-pria berotot dengan senjata yang mengejarnya. Mereka memegang senjata yang berdarah. Itu adalah darah yang mereka tumpahkan dengan membunuh para penduduk desa yang menghalangi mereka untuk melindunginya. Dia merasakan kehadiran perampok di belakangnya dan menggigit bibirnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Eutania adalah putri seorang bangsawan yang tinggal di pinggiran kerajaan.
Keluarganya bukan keluarga besar yang bisa dibanggakan kepada orang lain meskipun mereka adalah bangsawan. Rumahnya tidak kaya, tetapi kenyataan bahawa ia memiliki keluarga yang bahagia adalah sesuatu yang bisa dibanggakan kepada orang lain. Desa tempat Eutania tinggal juga adalah tempat yang damai dan tenang. Sebidang ladang gandum yang luas membentang di salah satu sudut desa dan aroma rumput wangi yang menggelitik hidung para penduduk desa. Semua orang menjalani kehidupan yang tenang di desa yang dicintai Eutania. Hingga para kesatria dari Cloud yang datang dengan perintah dari kerajaan datang untuk mengunjungi. Baron Hylost, kamu ditangkap atas tuduhan pengkhianatan terhadap keluarga kerajaan. Ayahnya dibawa pergi oleh para kesatria yang datang dari sistem. Baron Hylost ditangkap atas alasan politik. Baron Hylost adalah ayahnya. Eutania terus bersikeras atas ketidakbersalahan ayahnya. Tetapi tak seorang pun mendengarkan ceritanya. Tidak banyak orang yang akan mendengarkan seorang gadis muda yang memerintah sebuah desa terpencil di pedesaan. Palingan hanya tawaran pernikahan kasar dari bangsawan lain yang datang. Saat lebih banyak surat dengan isi yang tidak menyenangkan menumpuk, hati Eutania dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kebencian terhadap manusia. Aku tidak bisa menghancurkan desa yang dicintai ayahku. Namun, dia mengambil alih tempat ayahnya yang kosong dan bekerja keras untuk desa itu. Eutania sudah mengikuti Baron Hylost sejak dia kecil dan memperhatikan pekerjaan dari balik bahunya. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang urusan desa itu. Penduduk desa juga percaya dan mengikuti Eutania yang telah menjadi seorang wanita yang tulus dari dulu. Mungkin suatu hari seorang kesatria lain akan ditugaskan ke desa kecil ini. Tetapi dia pikir dia harus melindungi tempat di mana ayahnya akan kembali selagi dia masih ada. Setidaknya sampai pagi ini, dia memiliki pikiran itu. Sampai perampok yang datang ke desa itu membantai penduduk desa dan mengejarnya. Nafas Eutania menjadi kasar saat dia berlari ke depan. Dia merasakan air mata di matanya saat dia melewati gunung. Itu menyedihkan dan menyakitkan. Itu adalah hari ketika dia merindukan ayahnya yang terkurung di suatu tempat. Namun dia tidak bisa menghentikan langkahnya karena dia mengingat wajah orang-orang yang telah berkorban untuknya. Tapi tidak peduli berapa banyak korban yang dibawanya, tidak mungkin untuk melarikan diri selamanya. Yang dihadapi Eutania saat berlari ke depan adalah tebing yang terbentang seolah-olah jalan keluar telah terputus. Dia tidak bisa melarikan diri lebih jauh dari ini. Dia melihat tebing di depannya dan terduduk di tanah. Air mata mengalir dari mata Eutania saat dia duduk. Dia gagal menyelamatkan ayahnya, melindungi tempat di mana ayahnya akan kembali. Dan pada akhirnya, dia bahkan gagal melarikan diri dari musuh desa. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Sekarang dia tidak punya kekuatan lagi untuk bergerak. Dia merindukan ayahnya. Dia juga merindukan penduduk desa yang telah menjadi mayat yang dingin. Ayah, Bibi Ena. Sekarang dia sendirian. Dia membenci orang-orang. Dia bahkan membenci seseorang yang mendekatinya. Tetapi tidak ada akhir bagi mereka yang mengejar Eutania, Bam. Dia merasakan seseorang mendekatinya dari belakang saat dia duduk dan menangis. Apakah ini akhir dari pelarianmu? Sangat disayangkan, wanita bangsawan yang malang. Eutania melihat pria di depannya dengan mata berair. Wajah seorang pria dengan tanda luka pisau di wajahnya masuk ke dalam pandangannya. Pemimpin perampok yang dengan kejam membunuh penduduk desa. Itulah siapa pria itu.